Hi, welcome back to my channel. I'm Adi Sarsono, your guidance to become rich in the body ways. Nah, teman-teman, aku bakal menjawab pertanyaan kalian. Sebenarnya berapa sih hasil pendapatan dari gaji seorang YouTuber properti? Nah, teman-teman, ini kan pasti kalian bingung ya, kenapa aku yang sudah usahanya properti buat video yang sebenarnya ilmunya ini sangat mahal dan membagikan secara gratis. Sebenarnya worth it gak sih aku bagiin itu semua untuk mendapatkan gaji dari YouTube? Nah, teman-teman, dan hari ini aku bakal bahas karena menurutku ini pas banget momennya ketika aku sudah mendapatkan 30.000 subscriber. Nah, teman-teman, ini bener-bener sesuatu hal yang luar biasa, membuat aku happy banget karena gak nyangka banget dalam waktu beberapa bulan itu aku subscribernya naik sampai 10.000. Nah, hari ini aku bakal kumpas tuntas di video ini dan aku akan membaginya jadi 3 hal. Yang pertama adalah berapa sih pendapatan aku di YouTube ini, dan yang kedua berapa sih paling banyak duitku dari satu video, dan yang ketiga adalah bagaimana cara YouTube itu memonetize sebuah video. Nah, itu aku bakal jelasin detail supaya kalian yang pengen jadi YouTuber juga bisa tahu caranya. Nah, jadi yang pertama, aku itu sebenarnya sudah mulai YouTube itu di kurang lebih sekitar 2,5 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya aku tuh udah ngerti YouTube itu kurang lebih mungkin 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu. Dan yang biasanya aku ngeliat itu biasanya prank. Tapi setelah beberapa tahun belakangan, jujur yang memotivasi aku itu adalah si Atta Halilintar. Waktu itu Atta Halilintar bilang ada satu hal yang menurutku itu menohok banget dan aku merasa kayak, wah, Atta ini bener banget nih. Yaitu waktu dia bilang, aku tuh sebenarnya bukan seorang YouTuber, aku tuh sebenarnya adalah bisnismen. Tapi aku tuh bener-bener capek karena setiap kali aku ngejualin barang, aku tuh ngerasa barangku tuh nggak dihargain. Yang dihargain itu adalah price terus. Akhirnya dia mengurangin harganya terus sampai untungnya tuh menjadi tipis terus. Sampai dia suatu saat mikir, aku nggak bakal bisa berhenti main price war kayak gini terus. Aku harus membuat brand aku sendiri. Dia membangkitkan personal brandingnya, dan begitu dia sudah tinggi, udah besar personal brandingnya, dia mau menjual apapun itu bisa laku dan cepat lakunya. Berawal dari situ aku pikir, oh, kayaknya aku juga harus start untuk mulai YouTubeku sendiri untuk meningkatkan personal brandingku. Walaupun sekarang mungkin aku belum punya produknya gitu kan. Nah, pada waktu aku memulai itu sebenarnya bisa dibilang yang nonton itu dikit banget. Kalau teman-teman lihat ya, dulu yang teman-teman mungkin subscriber awal itu yang lihat itu mungkin cuma 200 orang. 200 orang itu udah bagus banget. Aku udah senang banget, kayak rasanya wah, gila ya, lumayan juga nih 200 orang. Walaupun mungkin 200 orang tuh masih banyak orang bilang itu dikit banget. Karena aku memulai YouTube itu dengan fondasi yang benar. Aku membaca bukunya Deddy Corbuzier yang dia bilang, kalian jangan patah semangat. Kalau yang nonton itu cuma 200, 300, kalian jangan patah semangat. Kenapa? Karena kalau kalian pikir secara logika aja, 200 orang itu ibaratnya satu ruangan, aula SMA itu ngumpulin satu angkatan itu dimasukin ke dalam satu aula, itu dengerin kalian ngomong loh. Berarti sebanyak itu orangnya. Aku ngerasa, oh iya ya, bener juga ya. Walaupun aku ngerasa gila, kecil banget ya 250, 100 itu angkanya kan kecil banget itu. Tapi itu aku selalu ingat, wah ya bener kata Deddy Corbuzier. Kalau misalkan aku gak ada platform YouTube seperti ini, aku ngomong di depan aula itu, aku butuh reminder anak-anak untuk datang ke dalam aulanya itu. Terus habis itu ngomongin dengan keras, ayo dengerin seminar aku, ayo ngomongin, dengerin, aku mau sharing ini, mau sharing itu. Jadi kayak untuk ngumpulinnya aja itu udah setengah mati. Nah, kalau di platform YouTube ini 200 itu kan gampang banget. Kalian cuma tinggal nge-post aja, kalian nggak ada effort untuk mengajak orang-orang datang ke dalam channel Anda. Jadi benar-benar kerasa, oh iya benar juga ya, ternyata yang apa yang dikatain sama Deddy Corbuzier ada benernya juga. Nah, berawal dari fondasi seperti itu, aku konsisten terus sampai akhirnya ada di mana momentum di setiap satu bulan aku naik 1000. Itu pun aku sampai mikir, wah, kalau setiap bulan naik 1000 berarti aku butuh 100 bulan untuk bisa mencapai 100.000. Aku pikir, oh iya, berarti kalau 100 bulan berarti aku 10 tahun bener-bener untuk ngebuat channel ini gitu loh, untuk sampai 100.000. Nah, tapi ternyata nggak seperti itu gitu loh. Kalau teman-teman sudah konsisten, udah ngepostnya udah makin bagus, kualitasnya udah makin bagus, itu tuh kayak bola salju aja, makin cepet. Nah, teman-teman tahu nggak, di akhir 2020 sebenarnya subscriberku itu masih 20.000, tapi
di tanggal ini, tanggal 25 Januari, itu subscriberku sudah naik sampai 10.000. Jadi bener-bener kayak ada namanya percepatan yang gila-gilaan banget. Nah teman-teman, jadi sebenarnya berapa sih gajiku? Nah gajiku tuh sebenarnya ini nih. Nah sebenarnya cuman 152 dolar. Nah waktu video ini dibuat ini cuma segini. Ini aku screenshot ya nih di sini. Nah kalian bayangin ya, itu kalau misalkan kalian konversi ke rupiah, 152 itu kali 15.000 cuman 2.280.000. Nah teman-teman tahu nggak sih, itu sebenarnya effort selama 2 tahun loh teman-teman. Jadi gini, aku buat video itu udah dari 2,5 tahun yang lalu, tapi aku telat untuk memonetize. Nah waktu itu aku memonetize itu baru bulan sekitar Juni, Juli gitulah. Tapi waktu itu aku bener-bener udah nggak fokus banget sama YouTube karena emang mainnya di TikTok. Terus habis itu kayak ya iseng-iseng aku ada beberapa yang dimonetize gitu-gitu. Aku juga nggak bisa langsung dimonetize di awal karena apa? YouTube itu butuh yang pertama adalah 10.000 subscriber minimal dan butuh 40.000 jam tayang. Nah kalau ini semua sudah terpenuhin, baru kalian itu bisa monetize. Banyak banget orang yang nggak sabaran pengen sampai di sini dulu. Padahal sebenarnya yang paling susah itu adalah untuk mencapai titik ini dulu. Begitu kalian sudah menguasai, oh oke, aku udah di titik ini. Nah itu baru jauh lebih gampang untuk kalian itu benar-benar terus berkembang, channelnya berkembang. Nah teman-teman bayangin ya, dari waktu aku buat sampai mungkin di Desember 2020 itu aku cuman dapat nah segini nih, 1 jutaan. Itu berarti dikit banget ya teman-teman ya. Kalian bisa dibayangin aku udah effort untuk membuat apa namanya, rak buku, terus habis itu lighting di depan, kamera juga banyak, terus habis itu juga laptop untuk membuat skrip. Jadi udah banyak banget yang aku korbanin, tapi gajinya cuma 1 juta. Bayangin sesusah itu gitu loh. Jadi kalian gak bakal bisa dapetin duit itu ngandelin dari YouTube aja. Nah terus habis itu barulah di bulan ini, di Januari, aku tuh bener-bener nge-push semua monetize-nya. Jadi gini, ada tipsnya juga. Kenapa aku akhirnya memutuskan untuk oke, semua video aku monetize. Dulu aku pikir ya udahlah nggak usah dimonetize, toh juga nggak ada hasilnya juga, nggak seberapa, daripada orang nggak nonton, ya udah lebih baik nggak usah dimonetize. Tapi ternyata itu salah guys. Untuk supaya video kamu makin viral, makin banyak yang nonton, ternyata kamu butuh videonya itu dimonetize. Karena YouTube sendiri itu pengen mendapatkan uang. Nah, YouTube dapat uang kalau ada orang yang iklan. Nah, kalau video kamu tidak bisa diiklankan dan kamu tidak rela untuk mengiklankan, video kamu nggak bakal disebar sama YouTube. Jadi supaya nggak ada iklan, biar penonton puas, biar penonton tuh ngeliat videoku tuh bener-bener sampai full, tapi ternyata videoku tuh malah nggak di-push sama YouTube karena tidak menghasilkan uang untuk si YouTube. Nah gitu loh. Jadi itu banyak kesalahan-kesalahan yang aku tidak pikirkan sebelumnya itu. Nah sebenarnya pertanyaan kedua, berapa sih sebenarnya videoku yang menghasilkan duit paling banyak? Nih kita coba cek ya. Aku coba cek. Kira-kira tuh berapa sih video yang paling banyak dapat duitnya? Nah, ini aku screenshot dan aku post di sini. Jadi kalian bisa lihat juga. Sebenarnya yang paling banyak itu adalah passive income yang 300 juta. Itu menghasilkan 30 dolar. Itu video yang paling banyak menghasilkan duit. Kalian bisa bayangin ya. 30 dolar kali 15.000 aja itu cuman 450.000. Satu video itu menghasilkan 450.000. Ya nggak bisa dibilang banyak ya, karena satu itu dibagi dengan ratusan video gitu loh. Jadi benar-benar nggak ada hasilnya banget lah kalau dari YouTube ya. Nah yang ketiga teman-teman, aku bakal ngasih tahu kalian cara monetize itu bekerja. Nah teman-teman, yang seperti kalian tahu sebenarnya yang menghasilkan duit itu bukan banyak-banyakan subscribers, bukan kontennya seperti apa, tapi watch time-nya teman-teman. Watch time ini sangat diperlukan. Jadi kalau video kamu ada 15 menit, orang nonton sampai full, itu yang menghasilkan duit yang sangat banyak. Nah, kalau misalkan kamu itu membuatnya video edukasi yang seperti ini, jangan harap dapat duit banyak, karena penontonnya nggak bakal banyak. Nah, watch time-nya pun juga nggak bakal banyak, durasinya nggak bakal orang nonton sampai habis. Nah, berbeda dengan prank. Kalau prank itu orang nonton bakal senang banget karena dia dari awal sampai akhir itu ngelucu terus, makanya orang emang lebih stay lebih lama di sana dibandingkan dengan konten-konten yang bersifatnya edukasi. Tapi teman-teman, kalau dari segi perusahaan itu lebih senang untuk iklan di konten-konten seperti edukasi seperti ini dibandingkan dengan konten prank.
Nah, konten-konten yang prank ini biasanya perusahaan yang pakai mereka itu adalah perusahaan-perusahaan seperti Smartfriend yang bener-bener udah semuanya lah gitu, semua orang bisa pakai. Tapi kalau misalkan yang konten-konten yang tentang berbau investasi, berbau tentang perbankan, itu biasanya masuk-masuk di konten-konten seperti aku, edukasi. Nah, bedanya adalah teman-teman, konten prank itu dihargai dengan harga yang lebih murah. Kalau konten edukasi karena sifatnya niche banget dan mungkin kalau properti jauh lebih sedikit. Kalau misalkan kalian dapat konten-konten yang tentang properti, karena kan kontenku banyak properti. Kalau kalian dapat iklan dari properti itu bakal aku dapat duitnya lebih banyak karena orang-orang yang sebagai YouTuber properti itu sangat niche banget. Jadi perusahaan itu untuk mengendorse mereka itu milih-milih banget gitu loh. Nah, jangan sampai konten-konten yang properti dimasukin di konten prank, kan nggak nyambung gitu loh. Jadi untuk yang semakin niche dan semakin jarang pemainnya di sana, biasanya dapat duitnya lebih banyak. Tapi teman-teman ingat ya, sekali lagi, watch time-nya ini sangat diperlukan. Watch time, subscriber, karena subscriber banyak, watch time-nya jadi lebih banyak dong. Otomatis tetaplah views-nya yang sana tetap lebih banyak, nggak mungkin lebih banyak konten edukasi itu lebih banyak daripada konten prank gitu loh. Nah, makanya sebenarnya kalau misalkan kalian itu emang pengennya dapat duit dari YouTube, dibayar sama YouTube, ya buatnya harus konten-konten prank. Dan aku punya temen konten prank itu bener-bener harus disetting settingan mungkin. Jangan sampai ngepranknya itu bener-bener ala kadarnya. Kayak tiba-tiba teriak tapi nggak ada yang memberikan respon bagus. Nah, kalau bener-bener tiba-tiba teriak, harus ada yang memberikan respon bagus biar videonya tuh makin asik gitu loh. Nah, kalau sudah seperti itu, biasanya yang nonton tuh bakal gila-gilaan. Nah, ya karena kontennya berbau prank, dalam 6 bulan dia udah bisa menghasilkan 1 juta subscriber gitu-gitu. Nah, makanya kalian harus tahu dulu kalian mau ke arah yang mana. Dan yang terpenting lagi adalah demografik dan location. Kalau misalkan kamu itu lokasinya di luar negeri, yang notabene misalkan di kota-kota yang penontonnya sedikit, ya biasanya kamu bakal duitnya dapat lebih dikit juga. Kalau misalkan kamu itu ngomongnya pakai bahasa Inggris, nah iklan-iklan yang berbayar dari luar negeri yang pakai konten-konten Inggris, nah itu mungkin bisa masuk di iklan kamu. Nah, kalau misalkan kamu ngomongnya bahasa Indonesia, otomatis biasa iklannya itu jauh lebih murah gitu. Jadi kayak ada beberapa hal yang mungkin harus kamu perhatiin sebagai seorang content creator, sebagai seorang YouTuber. Nah, pertanyaan terakhir adalah, terus kalau misalkan tidak menghasilkan seperti itu, kenapa aku masih ngebuat YouTube, Ton? Nah, jawabannya sebenarnya gini, karena yang pertama aku emang orangnya suka sharing, dan yang kedua aku ngerasa kalau aku dapat personal branding dari kayak gini, aku ngerasa jadi jauh lebih gampang untuk bertemu dengan orang-orang. Nah, justru karena aku punya platform media-media ini, aku jadi jauh lebih gampang ketemu dengan orang-orang hebat. Dan yang paling penting, ilmunya orang hebat ini aku praktekin langsung ke bisnis aku sendiri. Itu jauh lebih mahal dibandingkan aku harus meraba-raba sendiri, coba-coba sendiri, dan aku ngerasain sendiri. Hasilnya begitu ketemu dengan orang-orang hebat, itu jadi jauh lebih berkembang bisnisku. Kayak aku ketemu orang teman-teman di Jakarta, aku jadi ngerti, oh konsep-konsep properti yang bagus di Jakarta itu seperti apa. Aku langsung caplok masukkan di dalam Jogja. Nah, jadi kayak gitu-gitu doang. Karena aku suka sharing, dan notabene karena dari sini aku bisa mendapatkan banyak teman, dan itu jauh lebih mahal menurutku daripada sekedar sharing-sharing seperti ini. Oke teman-teman, gitu aja. Thank you for watching. Jika teman-teman suka dengan video ini, pastikan kalian like, comment, dan subscribe video ini. Dan I'll see you in the next video. See ya guys!